Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang baik, yang kembali mempertemukan kami di ruang belajar ini, memberikan kami waktu untuk kami membuka hati, belajar tentang firman-Mu Tuhan, khususnya bagi kami hamba-hambamu, kami pelayan-pelayanmu, mempersiapkan anak-anakmu Tuhan, untuk menyambut kedatanganmu kali yang kedua. Berkati pemateri, berkati kami semua dengan hikmat dan urapan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti dan menerima semua berkat dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mulaikan pelajaran kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Harmat. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih Shalom, Pak sudah Harmon. ya, terima kasih sudah bergabung di CBC. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa terus lanjut bergabung di kelas ini. Mohon maaf, ini kamera saya bermasalah tiba-tiba ini. Sebentar. Oke. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di CBC. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan seperti yang sudah saya janjikan bahwa di pertemuan terakhir kita mungkin yang hari ini dan besok kita akan secara khusus mempelajari Wahyu 20 ayat 1 sampai 10 nantinya ya. Dan saya bisa batasi ayat 6 juga ya tergantung waktunya nantinya. Kita akan melihat ayat ini secara ayat per bahkan kata per kata ya hal-hal yang penting saja uh, di teks itu nantinya ya. Nah, eh saya izin share Bapak Ibu. Bisa kelihatan ya dari saya. Nah, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu mencatat tentang masa 1000 tahun ya. Dan itu adalah satu-satunya teks yang memang secara eksplisit itu menyatakan bahwa masa itu 1000 tahun. Dan ingat Bapak Ibu sekali lagi saya mau sampaikan ada banyak uh, pandangan tentang teks itu ya dan sehingga beberapa sistem eskatologi juga muncul dari penafsiran ayat itu. Tapi saya coba fokus membahas dua uh, penafsiran yang paling menonjol dan apa namanya berbeda ya tentang ayat itu, Bapak Ibu. Kita coba baca ayatnya. Saya berharap Bapak Ibu juga membaca Alkitabnya ya Ya, di tempat masing-masing. Wahyu Wahyu pasal 30 Om ya. 20 ayat. Ya, Wahyu 20, Pak. Oke. Di sini dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci lantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka.
Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1.000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1.000 tahun lamanya. Nah, kita akan lihat ada dua penafsiran yang paling berbeda, bahkan paling menonjol ya. Memang ada tiga sebenarnya, sekali lagi. Premil, postmil, dan amil ya. Ini saya sudah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, tapi saya ingin memberikan perbedaan-perbedaan antara amil dan premil di sini. Yang saya maksud premil di sini adalah dispensasional, bukan premil eh, historis ya atau covenant. Jadi eh, sekali lagi yang premil yang saya maksud di sini adalah dispensasional. Nah, kalau kita perhatikan tokoh dari Amil itu ya yang mewakili penafsiran terhadap milenium dalam Wahyu 20 itu adalah Anthony Hoekema, Leon Morris, William Hendrickson dan John Gilmore ya. Jadi Bapak Ibu kalau membaca buku-buku mereka dan setuju dengan buku-buku mereka maka eh, bisa saja ya. Sementara kalau orang-orang Premil itu biasanya orang-orang Premil ya Herman Hoyt, John Walfoot, tapi George Letts ini adalah Premil historis Bapak Ibu ya. Lalu sama juga Robert Monsini ya. Kalau John Walfoot itu kemudian garis besar Kitab Wahyu ya. Kalau orang ambil memahami Kitab Wahyu itu sebagai ini salah satu pendekatan yang mereka pakai dalam menafsirkan Kitab Wahyu adalah para paralelisme progresif. Ya, kalau kalau apa namanya uh, premilenial itu menganggap kitab Wahyu itu sesuatu yang futuristik, ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Bapak Ibu. Nah, ini coba diperhatikan ini. Oke, ya, ya. Oke. Jadi bagi orang-orang amil, Bapak Ibu, oke, sebentar, sebentar. 76, sebentar, 76. Ya, ini. Ini salah satu yang mencetuskan garis besar dari Kitab Wahyu menurut penafsiran Amil yaitu William Hendrickson. Ya. Jadi mereka biasanya ini umumnya membagi Kitab Wahyu itu dalam 7 bagian. Ya, kita lihat ya 7 bagian ya, 7 bagian. Ya, ini pasal 1. Ya, pasal 1, pasal 2, pasal 1 sampai 3 itu adalah bagian yang pertama. Pasal 4 sampai 7 itu bagian yang kedua, pasal 8 sampai 11 itu bagian yang ketiga, pasal 12 sampai pasal 14 itu bagian yang keempat, pasal 15 sampai pasal 16 itu bagian yang kelima, pasal 17 sampai pasal 19 itu bagian yang keenam, lalu pasal 20 sampai 22 itu bagian yang ketujuh. Nah, apa maksudnya paralelisme progresif? Menurut mereka, Bapak Ibu, menurut Amil, ya, pasal 1 sampai pasal 3 itu paralel dengan pasal 4 sampai pasal 7. Dalam arti pasal 1 sampai pasal 3 ya, itu sebenarnya sama-sama menceritakan apa yang terjadi eh, sejak ya dari masa gereja abad pertama hingga nanti akhir zaman. Demikian juga pasal 4 sampai pasal 7 itu sama menceritakan hal yang sama dari eh, masa gereja sampai nanti akhir zaman. Demikian juga pasal 8 ayat 11 ya sampai selanjutnya 7 paralel ini peristiwanya terjadi pada merupakan peristiwa yang sama sebenarnya, tapi setiap bagian ini menceritakan dari perspektif yang berbeda. Nah, itu namanya disebut paralel ya. Jadi pasal 1 sampai pasal 3 paralel dengan pasal 4
sampai pasal 7 paralel dengan pasal 8 sampai pasal 11 ya. Jadi 7 bagian ini paralel ya. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang sama tapi menceritakan dari perspektif yang berbeda. Kemudian mengapa disebut progresif? Karena mereka hal-hal yang tidak dicatat dalam pasal 1 ayat 3 itu dicatat dalam pasal 4 sampai pasal 7 di bagian yang kedua. Demikian juga selanjutnya semakin meningkat penceritaan itu. Ya, makanya disebut progresif. Jadi sederhananya begini, konsep tentang pendekatan paralelisme progresif adalah merupakan satu pendekatan yang memahami kitab Wahyu itu terdiri dari 7 bagian yang paralel, tetapi di setiap bagian ada progresif di dalamnya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Oh, Ibu maksudnya. Kalau ada yang kurang mengerti, ya enggak apa-apa, silakan bertanya ya. Nah, jadi itu maksudnya paralelisme progresif ya. Jadi memahami kitab Wahyu 7 bagian yang paralel. Ya, dan itu ada pengaruhnya nanti bagaimana mereka memahami milenium itu dalam pasal 20. Ya. Nah, kalau orang-orang dispensasional, premil dispensasional menganggap kitab Wahyu itu sesuatu yang terjadi di masa depan dan itu kronologis. Nah, jadi ada 2 pendekatan sebenarnya terhadap kitab Wahyu itu adalah antara paralelisme progresif atau pendekatan kronologis progresif. Ya. Nah, kemudian bagaimana mereka memahami kronologi Wahyu 19 ayat 20? Ya, perhatikan. Bapak Ibu kalau baca ya pasal 19 itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Pasal 19 ayat 11 sampai 21. Itu bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua ke bumi kan? Bisa dipahami ya? Oke, coba saya jelaskan secara teks ini. Perhatikan ini tadi, pasal 19 itu ceritanya apa? Ayat 11 sampai 21. Itu ceritanya kedatangan Kristus ke bumi. Lalu masuk masuk pasal 20 Bapak Ibu. Khususnya pasal 20 ayat 1 sampai 6 itu bicara tentang apa? Milenium ya. Sampai di sini bisa ditangkap ya. Oke. ya, Nah, oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita menggunakan pendekatan paralelisme progresif orang Amil, bagi mereka ya, ini pasal 17 sampai pasal 19 itu menceritakan pasal 17 sampai pasal 19 itu kisah sejarah dari gereja sampai akhir zaman. Karena bagi mereka kedatangan Kristus yang kedua, zaman ini, dunia ini berakhir. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa setiap bagian ini, 7 bagian ini, itu paralel. Sehingga bagi mereka pasal 20, Bapak Ibu, sampai pasal 22, paralel dengan 17, 19, bagi mereka, mereka menafsirkan ini juga adalah seperti pasal 17 sampai 19, itu mulainya dari masa gereja ini Bapak Ibu, ya, salib Kristus, sampai akhir zaman. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Sehingga ketika mereka membaca Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 yang milenium di sana, itu bagi mereka adalah masa gereja, Bapak Ibu. Masa gereja. Jadi mereka tidak memahami bahwa ketika Kristus datang di sini, tidak. Tapi mereka menganggap bahwa itu pasal 20 kembali kepada awal masa gereja. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan pendekatan dalam menafsirkan kitab Wahyu. Kita tidak bisa memaksa eh, pandangan kita. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pandangan kita itu punya dasar yang kuat dan metodologi yang kita gunakan, pendekatan yang kita gunakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu, pandangan dari Amil yang menggunakan pendekatan paralelisme progresif ya. Bagaimana mereka memahami kitab Wahyu itu. Bisa ya? ya, Oke, kita lanjut ya. Jadi sama dengan pasal-pasal sebelumnya ini, pasal 1 dari sini, pasal 1 sampai pasal 3, pasal 1 bicara zaman gereja sampai akhir zaman, pasal 4
sampai pasal 4 sampai pasal 7 itu juga bicara dari zaman gereja sampai akhir zaman. Ya, jadi paralel dia seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi bagi di Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Lalu ada kisah di pasal 20. Bagi mereka itu tidak kronologis. Maksudnya Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu tidak terjadi kronologis setelah Wahyu 19 ayat 2 sampai 21. Ya, ayat 19 sampai 21. Ya, itu kembali ke zaman gereja lagi. Ya. Nah, sementara kalau orang-orang premil dispensasional, mereka mengatakan setelah Wahyu 19 ayat 11 sampai 21, peristiwa yang terjadi setelah itu adalah milenium. Ya, ayat 1 sampai uh, 6. Ya. Kemudian 1000 tahun itu disebut 6 kali, ya. Sekali lagi 6 kali dalam Wahyu 20 ayat 2 sampai ayat 7, ya. Nah, bagi mereka itu adalah non literal, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena mereka menggunakan pendekatan ini, paralelisme progresif ini tadi. Bagi mereka, ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, pasal oke, saya coba gambar ya seutuhnya ya, supaya kita paham ini barang ini. Sorry, potret ya. Tiga, Hmm. terus maaf, 2 sampai 4 ya. Terus ini berapa tadi? Eh, sorry, 1 sampai 3, 4 sampai 7, 4 sampai 7, terus 8 sampai 11, terus 12 sampai 14, terus 15 sampai 16, terus 17, sudah tadi 17 ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini ya. Bagi mereka Bapak Ibu, oke, saya coba. Ini ada 7 bagian, ya. Kitab Wahyu dibagi dalam 7 bagian, ya. Nah, mereka memahami pasal 1 sampai pasal 3 ini bicara tentang zaman gereja sampai akhir zaman, ya. Ketika Yesus datang sampai akhir zaman, ya, di sini. Demikian juga pasal 4 sampai pasal yang menurut mereka dari zaman gereja sampai akhir zaman. Demikian juga pasal 8 sampai pasal 11. Demikian juga pasal 12 sampai 14. Demikian juga pasal 15 sampai pasal 16. Demikian juga pasal 17 sampai 19. Demikian juga pasal 20 sampai 22. Ya, jadi ini bicara 7 bagian ini menurut mereka adalah menceritakan hal yang sama tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda, ya, yakni kisah, ya, atau sejarah dari masa gereja sampai akhir zaman. Sehingga ketika mereka masuk di pasal 19, sehingga ketika mereka membaca pasal 20 karena penafsiran ini bagi mereka paralel, maka pasal 20 bagi mereka ayat 1 sampai 6 itu mulai lagi masa gereja. Ya, sehingga mereka memahami milenium itu sebenarnya adalah masa ketika Yesus naik ke surga sampai nanti akhir zaman di pasal 22. Jadi simbolis bagi mereka milenium itu masa yang tidak bisa dibatasi dengan angka 1000. Ya, ini salah satunya dari mana penafsiran itu dari pendekatan ini yang digunakan. Ya. Sementara sekali lagi premis dispensasional menganggap ini, ya, khususnya pasal 4 sampai pasal 22 itu kronologis peristiwanya di masa depan. Ya, kronologis. Setelah pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ya, walaupun ada selingan-selingan, ya, eh, di sana seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya selanjutnya. Identifikasi malaikat yang mengikat. Di sini dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Salah satu frasa yang paling diperdebatkan mengenai
Wahyu 20 ayat 1 ini, apakah Wahyu 20 ayat 1 ini ya terjadi setelah Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 atau setelah kedatangan Kristus ke bumi, adalah frasa lalu aku melihat ini. Ya, frasa Yunaninya kai edon. Nah, kalau kita bicara masalah penafsiran orang amil, mereka mengatakan frasa ini lalu ini ya, khususnya kata lalu ini tidak menunjukkan kronologis. Bagi mereka itu hanya hubungan antara narasi, kronologis narasi, bukan kronologis peristiwa dalam narasi itu. Kalau orang-orang dispensasional berkata bahwa ini menunjukkan ada indikator bahwa bisa diterjemahkan kemudian bahwa yang terjadi setelah peristiwa pasal 19 ayat 11 sampai 21 adalah ini yang terjadi. Ada seorang malaikat, ya Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga. Nah, teman-teman orang Amil mengatakan malaikat ini adalah Yesus. Yesus. Dan mereka mengatakan kapan iblis itu ya dirantai dengan rantai besar ini, ya. Karena di sini dikatakan ia menangkap naga, itu pada saat penyalipannya menurut mereka. Jadi ketika Yesus disalib, mereka menafsirkan teks ini secara simbolis, maka Yesus menangkap dan merantai iblis itu melalui kematian. Ini simbolis Bapak Ibu. Tetapi orang-orang dispensasional mengatakan malaikat di sini bukan Yesus. Memang malaikat nanti di mana setelah kedatangan Kristus ke bumi, ada malaikat turun dari surga dan memang dia memegang anak kunci jurang maut dan rantai besar untuk menangkap naga itu. Nah, pertanyaan orang-orang amil adalah bagaimana itu? Apakah ada rantai besar itu untuk menangkap? Bagaimana mungkin roh ini bisa ditangkap dengan rantai besar ini? Apakah rantai besar ini juga dipahami secara literal atau bagaimana? Ya. Kalau teman-teman ditanya seperti itu bagaimana? Di sana dikatakan bahwa malaikat turun dari surga, dia ada punya membawa anak kunci, jurang maut dan memiliki rantai besar untuk menangkap si naga itu. Apakah rantai di sana bisa dipahami secara literal atau secara simbolis? Ya. Kalau orang ambil mengatakan itu simbolis, itu bicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib, bagaimana ketika dia mati di atas salib, dia di sana sebenarnya menangkap iblis itu dan merantai iblis itu. Tapi orang dispensasional berkata tidak. Itu memang peristiwa yang akan terjadi nantinya dan itu terjadi secara literal, tidak tidak bisa dipahami secara simbolis. Nah, bagaimana kalau ditanya ini? Bapak Ibu memahami rantai besar di sana apakah itu literal atau simbolis? Simbolis tuh. Simbolis. Simbolisnya apa, Pak? Apa seperti orang Hmm. amil itu kematian Yesus di atas kayu salib atau mereka masih juga memberi simbolis itu firman Allah ya ketika firman Allah diberitakan maka iblis itu dirantai ya. Nah, ini yang harus hati-hati dalam menafsirkan ini. Ya. Bapak Ibu kalau saya ditanya apakah rantai besar itu literal atau simbolis? Bagi saya itu literal ya. Karena apa yang membuat teman-teman apa namanya tidak bisa setuju bahwa itu literal? Bagaimana mungkin benda literal itu bisa menangkap atau mengikat iblis yang adalah roh. Kan begitu? Itu satu. Tapi pertanyaan yang sebelumnya di belakangnya sebenarnya apakah ada rantai literal dari surga atau tidak? Karena itu dikatakan malaikat turun dari surga. Apakah ada benda-benda literal di benda-benda fisik di surga Bapak Ibu? Kalau kita setuju ada berarti itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ada rantai besar dari surga. Saya mau tanya dulu, apakah ada benda-benda di surga yang secara fisik? Silakan Bapak Ibu. Kalau menurut saya ada sih, Pak. Ya, contohnya Pak. Contohnya di dalam
masih ada batu-batu permata, masih ada emas. Kalau saya seperti itu, Pak, atau mungkin salah. Ya, saya setuju karena kota kudus itu berasal dari surga. Dan ingat ya, ingat, masih ingat nafiri-nafiri yang dibunyikan nantinya kan? Itu dari mana itu? Ingat, Pak. Itu dari surga. Lalu ingat, Iya, iya. ada kursi ya takhta Kristus di sana nanti, ada mahkota di sana yang kita terima. Ini tidak boleh dipahami simbolis, ini literal ada, tapi dimensinya itu berbeda dengan dimensi benda-benda yang ada di bumi ini. Itu harus dipahami. Lalu kalau kita berkata, bagaimana mungkin benda literal itu bisa mengikat iblis yang adalah roh? Ya sekali lagi saya mau katakan dimensi rantai di sana karena dari surga itu dimensi berbeda dengan dimensi yang ada benda-benda di bumi. Ya. Nah, kalau mereka bertanya bagaimana mungkin itu benda literal bisa mengikat iblis yang adalah roh? Sederhana. Ingat ada api literal yang akan menghukum nanti iblis dan orang-orang yang tidak percaya. Dan iblis itu kan roh. Bagaimana mungkin kita bisa bertanya bagaimana mungkin iblis itu yang adalah roh bisa merasakan api literal? Bisa, karena dimensinya berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pemahaman pemahaman kita ya dalam konteks bumi, kita memaknai semua benda-benda surgawi itu seperti benda-benda bumi. Maksud saya bisa dipahami ya analoginya ya. Bisa, Kalau Pak, bisa. kalau ya kalau api neraka yang literal itu saja bisa bisa menyiksa iblis yang adalah roh, itu tidak bukan sesuatu yang tidak mungkin ada rantai dari surga yang dimensinya berbeda dengan rantai si iblis. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau membaca kitab Yudas, di sana ada malaikat-malaikat yang paling jahat di sana, ya, dikatakan dalam ayat itu sedang dirantai saat ini di jurang maut. Jadi sudah ada sebenarnya sebelumnya bahwa ada malaikat-malaikat yang roh yang jahat, yang jatuh itu sedang dirantai saat ini di jurang maut. Ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk memahami rantai itu apakah literal atau simbolis. Ya, itu literal tapi dimensinya sekali lagi dimensinya berbeda dengan dimensi benda-benda yang ada di bumi. Dan perhatikan kalau saya kasih contoh di PL, ada benda dari surga yang kita tahu dari PL. Ada Bapak Ibu. Masih ingat ya kereta kereta api Elia ya, kereta kuda ya Elia ya. Itu dari mana? Itu dari surga. Iya kan? Nah, jadi tidak bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk memahami rantai itu sebagai rantai literal. Ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ketika teman-teman orang Amil mengatakan bahwa malah dan dia dia menangkap naga si ular itu melalui kematiannya di atas kayu salib, maka ayat 1 sampai ayat 6 bagi mereka itu dimulai ketika Yesus mati atau paling tidak naik ke surga. Ya, jadi milenium yang mereka maksud itu adalah masa gereja saat ini sampai nanti akhir zaman. Ya, nah, itu dia Bapak Ibu. Ya. Sampai di sini dulu bisa diikuti ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum ya kita sudah membahas di sana. Nah, oke. Sekarang saya mau membuktikan ya. ah, Coba saya lihat materi saya. Iya, yang saya tadi. Identitas malaikat yang mengikat ada sendiri dan pendapat dengan amil-amil yang lain ini. Ya, sementara kalau orang dispensasional, ya itu adalah seorang malaikat bukan Yesus. Karena apa? Kristus dapat memberikan kunci itu kepada seorang malaikat. Yang kedua, Kristus disebut malaikat Tuhan, ya, bukan hanya malaikat. Ya, lalu Daniel 12:1 tidak menyamakan Mikael dengan Kristus. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita lihat Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa buka ya Alkitabnya sendiri ya, supaya kita interaksi dengan teks sendiri ya. Atau saya buka di sini ya. Terus supaya bisa langsung melihat semua ayatnya. Oke. Lalu saya pakai ini, lalu pakai ini, lalu bentar. Oke. Kita baca Wahyu 20. Nah, bisa kelihatan Bapak Ibu ayatnya ya? Enggak, kecil ya. Kecil ya. Enggak apa-apa. Saya Bisa coba putus ini. copy. Kecil ya, Pak. Iya, kecil nggak kelihatan. Oke, saya Di copy, Pak. samping juga putus. Oh, putus-putus ya suara saya ya. Iya, Oke. Ini sinyalnya Wahyu. jelek di sini ya. Ya, ya. Oke. Kalau ini kelihatan ya, Bapak Ibu? Masih kecil nggak kelihatan saya. Masih kecil ya. Oke. Wahyu berapa, Om? Wahyu 20 ayat 1. Oh, Wahyu dua Oke. puluh ya. Oke. Kita lihat ya. Bagaimana Saya kita baca di menafsirkan Alkitab. kata lalu ini. Lalu. Lalu ini ya, kata lalu. Bagi orang-orang Amil, ya, kata lalu ini tidak menunjukkan bahwa peristiwa Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 ini terjadi setelah Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 ini, ya. Ini Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 itu bicara tentang kedatangan Kristus ke bumi ya, Bapak Ibu ya. Kedatangan Kristus ke bumi, ya. Ini diperhatikan. Nah, sementara Wahyu 20 itu bicara tentang milenium, ya, milenium, kerajaan 1000 tahun, ya. Nah, bagi mereka, ya sekali lagi, kata lalu di sini tidak mengindikasikan bahwa ini menunjukkan Wahyu 20 ini adalah peristiwa setelah Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 ini. Ya, tapi orang-orang dispensasional mengatakan kata lalu ini merupakan indikator yang menunjukkan bahwa peristiwa milenium ini terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua. Makanya saya setuju dengan premil bahwa premil itu apa? Bahwa kedatangan Kristus itu terjadi sebelum milenium, ya. Karena peristiwa di Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 dan Wahyu 20 ayat 1 sampai eh, 6. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kita baca dulu Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggangnya bernama yang setia, yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ini Kristus ya. Ini bicara tentang Kristus ya. Di matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Ya, nanti pasukan ini, ya, apakah ini gereja Tuhan, ya, apakah para malaikat, ya. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada zubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, di sini mulai dari ayat 17 itu ada peperangan yang disebut sebagai Hamargedon ya, peperangan Hamargedon ya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging lawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, bagi yang merdeka maupun hamba, bagi yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat, perhatikan Bapak Ibu, Yohanes melihat binatang itu. Siapa binatang itu Bapak Ibu? Kalau membaca kitab Wahyu, siapa? Coba, siapa Bapak Ibu? Iblis. Antikristus. Iblis. Ya. Antikristus, Pak. Ya, ini antikristus, binatang itu. Dan raja-raja di bumi Antikristus. serta tentara mereka.
Betul. telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu. Jadi ini Hmm. perang Armageddon, Bapak Ibu. Bagaimana nanti ketika Yesus turun ke bumi, dia akan membunuh binatang antikristus itu dan semua pengikutnya. Ya, termasuk siapa? Maka tertangkaplah binatang itu. Ini diperhatikan. Tertangkaplah siapa? Antikristus ya. Antikristus dan bersama dengan dia nabi palsu. Nabi palsu itu tertangkap juga Bapak Ibu. Pada saat kedatangan Kristus yang kedua nanti. Ya, nabi palsu. Nah, perhatikan, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Ini yang kita perhatikan, yang kita bold. Keduanya siapa keduanya Bapak Ibu? Siapa keduanya? Antikris, Dalam teks ini, antikris dan nabi antikristus dan nabi palsu. Oke. palsu Mereka dan nabi dilemparkan di mana? palsu. Ya, ketika Kristus datang ke dunia, menginjakkan kaki di bumi, mereka ditangkap antikristus dan nabi palsu. Mereka dilemparkan di mana? Dilemparkan hidup-hidup Di kemana? api yang menyala, Ini apa Bapak Ibu? api Ini yang bicara menyala, apa? Ya, ini bicara apa? neraka, Simbolis eh, identifikasi untuk neraka. neraka. Ya, oke. Artinya ketika Kristus datang, antikristus dan nabi palsu ditangkap lalu dilempar ke neraka, oke? Nah, perhatikan peristiwa selanjutnya Wahyu 21 dikatakan, perhatikan ya Bapak Ibu, bagaimana kita. Apakah Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua ke bumi, ya, itu terjadi secara kronologis dengan Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 nantinya atau 10. Ya, kita lihat dari konteksnya sendiri. Ada indikator yang menunjukkan hal itu. Ya. Wahyu 20 ayat 1, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap iblis ya, iblis dan Satan dan ia mengikat 1.000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya supaya ia jangan 1.000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan. Ingat ya, setelah 1.000 tahun selesai, iblis itu dilepaskan lagi ya. Lalu aku melihat takhta-takhta orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1.000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah yang dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1.000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1.000 tahun berakhir, tadi sudah disampaikan di sini di ayat 3 sebelumnya bahwa iblis itu akan dilepaskan nanti ya setelah berakhir masa 1.000 tahun itu diulang lagi penggenapannya di ayat 7. Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Kapan ini Bapak Ibu? Setelah 1.000 tahun, masa 1.000 tahun. Tahun. Dan ia akan menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir laut. Ini setelah 1.000 tahun, ya, masa milenium, ya. Iblis dilepaskan untuk sedikit Oh, waktu dan iblis itu menyesatkan banyak bangsa lalu mereka menyerang Yerusalem kota kudus itu orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka dan ini perhatikan Bapak Ibu dan iblis yang menyesatkan mereka ini iblis Bapak Ibu dilemparkan kemana kemana Bapak Ibu ke neraka. dalam lautan api dan belerang di neraka Kak. Nah, ini yang menarik. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya. Dikatakan apa di sini? Iya, Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Bisa difahami, Bapak Ibu?
yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Jadi ayat 10 Wahyu 20 ayat 10 mengatakan bahwa iblis itu dilemparkan ke lautan api, ke neraka, di mana ada binatang dan nabi palsu itu berada. Artinya apa? Sudah duluan binatang dan nabi palsu itu berada di neraka. Ini Neraka. kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kata Yunaninya opo. Ya, opo itu artinya di mana. Ya, di mana binatang dan nabi palsu itu berada. Ya, kita lihat ya di teks Yunaninya. Ayat ayat 10 ya. Nah, ini opo. Bahasa Inggrisnya where, di mana. Kalau kata opo ini dalam bahasa Yunani Bapak Ibu begini. Ada ada sesuatu atau seseorang berada terlebih dahulu di tempat itu, ya. Lalu ada orang lain lagi atau sesuatu ada di tempat itu, hadir di tempat itu, ya. Seperti konteksnya dalam ayat 10 ini, ya. Jadi maksudnya begini, iblis itu dilemparkan di neraka di mana binatang dan nabi palsu itu ada. Ya, artinya apa? Nabi palsu dan binatang itu sudah berada di neraka duluan. Kapan peristiwanya? Di pasal pasal berapa? 19 ayat 20. Di sini dikatakan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ini yang membuat saya, mengapa saya harus memahami bahwa Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 setelah Tuhan Kristus yang kedua. Ya, itu salah satu indikator konteks yang menunjukkan bahwa itu terjadi secara kronologis. Ya, milenium itu terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua. Ya, karena di Wahyu 19 ketika Kristus datang, antikristus dan binatang antikristus itu dan nabi palsu itu ditangkap, dilemparkan ke lautan api, ke neraka. Ya. Setelah itu dikatakan setelah milenium ditangkaplah iblis itu di ayat 10, dilemparkan ke neraka juga di mana ada binatang dan nabi palsu itu. Artinya sudah duluan baru iblis. Ya. Nah, sederhananya begini. Kalau saya kasih ilustrasi dua 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 teks itu begini. Misalnya Wahyu 19 itu ya ayat ayat 20 itu bercerita tentang Pak Puryanto, maaf ya Pak Puryanto. Ya, Pak ya, Puryanto ya. Hmm. ya, Pak Puryanto diutus ke Bali, diutus ke Bali. Ya diutus ke Bali. Mungkin dia Hmm. diutus tahun berapa Pak ke Bali, Pak? Ya, Tahun berapa ke Bali? delapan Misalnya tahun sembilan 2000, anggap saja tahun dua ribu dua delapan puluh Pak. sembilan. Ya, tahun 2020 ya Oh ya. dari Jawa, ya dari Nganjuk. Pak Puryanto Ya, diutus ke Bali ya, tahun nggak. 2020 pada peristiwa tahun 2020. Ya. Lalu tahun Iya. 2025 ayat 10 Wahyu 20 ayat 10 dikatakan Harman diutus ke Bali juga, di mana Pak Puryanto, Hmm. ya, pertanyaan saya, Hmm. apakah Pak Puryanto duluan dari saya atau saya duluan daripada Pak Puryanto? Saya Duluan Pak duluan, Om. Pur. Iya, Itu saya. kata Opo, artinya di mana binatang dan nabi palsu itu berada itu di neraka. Jadi binatang palsu sudah duluan dimasukkan neraka dalam Wahyu 19. Ya, baru Wahyu 20 ayat 10 baru iblis Hmm. dimasukkan ke neraka. Ini menunjukkan bahwa Wahyu 20 itu terjadi secara kronologis setelah Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Ya, sampai di sini Hmm. bisa kita ikuti ya Bapak Ibu. Karena ini harus harus Bisa, harus jelas bisa. ini dulu. Kalau kita mengikuti pendekatan progresif paralelism, maka kita akan terjebak bahwa milenium dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu kembali ke masa gereja. Ya, tidak terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua. Ya. Oke, Bapak Ibu yang kurang memahami, yang kurang bisa memahami silakan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Khususnya mengenai apakah Wahyu 20 itu terjadi setelah Wahyu 19 ayat 1 sampai ayat 11 sampai 21, kedatangan Kristus yang kedua.
Oke. Tapi saya mau tanya, ya, saya mau tanya Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang memahami Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu tidak terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Ya. Tahu sederhananya punya pandangan seperti teman-teman dari AMIL, rekapitulasi, ya. Disebut sebagai pendekatan rekapitulasi, ya, paralelisme progresif. Kalau ada, enggak apa-apa, kita sharing aja. Ya, kita sharing. Kok tenang ini semua sunyi ini, Bapak Ibu. Hanya Pak Pur ini yang semangat ini. Betul Pak, Pak. Ya, oke. Jadi sekali lagi ya supaya kita benar-benar memahami ini ya, apakah Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 milenium itu terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua di Wahyu 19 ayat 11 sampai 20. Ya, ini Bapak Ibu perhatikan ini sekali lagi kata opo ini ya, opo, apo ya, apo ya. Di mana? Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa iblis itu dilemparkan sekarang setelah milenium itu iblis ditangkap. Setelah milenium iblis ditangkap, dilemparkan ke neraka di mana ada binatang dan nabi palsu, palsu itu. Ya, artinya apa? Nabi palsu dan binatang itu sudah duluan ke neraka kan? Maksudnya. Kan gitu. Nah, ini Ya. ditunjukkan oleh kata apo ini, Ya. ya, apo. Dalam bahasa Yunani-nya itu ini ya, opo ya, bukan apo, opo. Ya, maaf. Oppo ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya Oppo, atau kita lihat penggunaannya dalam teks yang lain Bapak Ibu, itu ada. Nah, ini misalnya Matius 26 ayat 57. Ya, kita baca dulu. Pak Pur bisa minta tolong bacakan ke kita, Pak Pur. Oh ya, Matius berapa Om? Ini ada di layar. Matius 6 ya. Matius 26. Kecil Om, ya. Oh, dua puluh kecil. enam ya. Ya, ini. Iya, Oke, ini besar ya. ya kecil. Nah, baca di ini aja Om, biasa di Alkitab saya. Oke, Oh ya, ya, silakan, silakan. ya. Hmm. Ya oke. Oke. Sesudah mereka Matius, menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar di situ. Telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. nah, kata di situ diterjemahkan dari kata opo sama dengan kata yaitu tempat ini sebenarnya yaitu tempat ini itu opo ya ini ya opo ya ya tempat ini diterjemahkan opo ya sama dengan Matius uh, Matius 26:57. Bapak Ibu siapa yang dibawa di sini? Yesus ya. Yesus Ya, ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, terus dia dibawa kemana? Menghadap Kayafas, imam besar toh. ahli-ahli Taurat. Nah dikatakan, Ya. nah dikatakan di tempat Kayafas itu telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mana yang duluan Bapak Ibu? Yang apakah Yesus duluan ke tempat Kayafas atau ahli-ahli Taurat ini? Ahli Taurat dan Dikatakan di tua-tua. Ahli Taurat yang di luar. Ya, Coba ahli sama Taurat dengan dan konteksnya tadi tua-tua yang ketika kita berkumpul. ya, oke. Sama dengan konteksnya tadi ketika kita berkata ini dia teksnya. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api, Opou, ya, yaitu di mana binatang dan nabi palsu itu berada. Itu terjemahannya sebenarnya. Nah, mana yang duluan? Iblis itu atau binatang? Nabi palsu itu di neraka. Duluan yang mana? Duluan binatang dan nabi palsu itu di Wahyu Nabi 19 palsu. ayat 20 sebelum Wahyu 20 ayat 1. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan eh, dari kalimat ini ya bahwa Wahyu 20 itu terjadi setelah Wahyu 19, duluan Wahyu 19. Ya. Nah, contoh lain penggunaan kata opo. Yohanes 1 ayat 8. Ya, ada yang bisa bacakan Bapak Ibu minta tolong? Iya. Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat yang ke-8.
Eh, 28, Pak, iya 28. bukan 28 ya. Oh ya. Di Ya, 28 yaitu hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. ya. Hal itu terjadi, apa yang terjadi di Betania pada saat itu, Bapak Ibu? Di seberang Sungai Yordan? Apa? Yesus di Betania Baca ayat Yesus sebelumnya. apa Yohanes membaptis. Yohanes membaptis. Coba baca ayat 27 sebelumnya, Pak. Ayat 27 yaitu dia Ya, yang datang kemudian daripadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. ya. Jadi peristiwa di mana Yohanes, ya, Yohanes Ya. berbicara kepada, kalau di ayat 19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dari orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ya. Nah, jadi ketika dia berjumpa dengan utusan dari Yohanes membaptis peristiwanya. Hmm. Nah, sama dengan ini juga. Yohanes 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Ya, jadi peristiwa Yesus kembali ke Kana dijelaskan di mana opo ia membuat air menjadi anggur. Jadi peristiwa ia membuat air menjadi anggur itu terlebih dahulu terjadi, baru Yesus kembali lagi di situ. Benar nggak? Nah, demikian juga pernyataan opo di sini. Ya, opo di sini ya terjemahnya sebenarnya bukan tempat ya, tapi di mana. Ya, atau bisa juga di situ, ya di situ kalau kita mengikuti terjemahan yang lain, ya misalnya Yohanes 1 ayat 28 ini. Jadi dikatakan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang neraka, yaitu di mana atau di situ binatang dan nabi palsu itu berada. Artinya nabi palsu dan binatang itu sudah duluan ada di neraka, baru iblis menyusul. Ya. Nah, kapan binatang dan nabi palsu ini dilemparkan ke neraka? Itu Wahyu 19 sebelum Wahyu 20. Dari sinilah dua peristiwa ini kita bisa membaca bahwa Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu terjadi secara kronologis setelah Wahyu 19. Ya. Jadi ini harus apa namanya Bapak Ibu harus fix ini dulu. Ya. Kalau kita tidak fix mengenai hubungan antara Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 dengan Wahyu 20 ayat 1 sampai 6, kita bisa salah menafsirkan milenium itu. Ya, seperti teman-teman dari Amil, ya, mereka menganggap itu bukan hubungan kronologis itu, ya, tapi itu paralel. Ya, bagaimana Wahyu 20 itu mulai lagi di masa gereja, ya, zaman gereja itu bicara tentang zaman gereja, ya. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya Bapak Ibu. Ya, siap. Siap, Om. Ya, Siap, Bapak Ibu siap. yang kurang mengerti silakan bertanya. Silakan bertanya. Pak Yusak Sande gimana Pak Yusak Sande? Bisa mengikuti ya? Bisa Pak, bisa. Malah lebih jelas karena dari tadi saya ikuti sangat apa? Begitu jelas Pak bahwa apa? Iblis itu kan masih ada nanti diberikan satu kesempatan apa? Setelah kerajaan 1000 tahun itu rantainya dilepas untuk apa? Membasmi lagi ya Pak ya. Kalau saya tangkapnya begitu. Ya, Jadi ya. masih ada diberikan kesempatan satu kali lagi setelah itu baru penghakiman terakhir di apa Wahyu 20 itu.
masuk bersama-sama dengan Ya, orang-orang yang benar, Pak. tidak Ya. percaya. Iya, ya, saya mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Tapi apa yang saya jelaskan tadi itu Wahyu Wahyu 19 ayat 20 di mana binatang dan nabi palsu itu dilemparkan ke lautan api ke neraka, dan Wahyu 20 ayat 10 iblis dilemparkan ke neraka. Itu adalah sebenarnya poin saya adalah membuktikan bahwa Wahyu 20 itu terjadi setelah Wahyu 19, ya. Karena ada penafsiran teman-teman dari Amil mengatakan tidak, itu tidak terjadi setelah milenium, itu tidak terjadi setelah kedatangan Kristus dalam Wahyu 19, ya. Nah, dari dua peristiwa tadi, dan nabi palsu itu dilemparkan ke neraka duluan, dan itu dijelaskan dalam Wahyu 20 ayat 10 di mana iblis dilemparkan di neraka di mana ada binatang dan nabi palsu itu berada, ya. Artinya sudah duluan nabi palsu itu sama binatang itu di neraka, baru disusul oleh iblis, ya. Jadi sederhananya begitu, ya. Jadi kita harus fix ini, ya. Kalau kita sepakat bahwa Wahyu 20 itu terjadi setelah Wahyu 19, setelah kedatangan Kristus, sudah fix. Milenium itu kita percaya itu terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua. Ya, nanti kita akan masuk bagaimana kita membuktikan bahwa milenium itu harus harafiah. Kan gitu, harus literal dari teks itu sendiri. Ya, oke. Nah, kalau Hmm. Pak Nathanael, Pak Pendeta Nathanael, bagaimana Pak? Sudah cukup jelas kok. Oke Nggak Pak, ada siap. pertanyaan. Makasih Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara masalah pengikatan iblis, ya. Nah, bagi teman-teman orang Amil, iblis itu diikat saat ini. Itu sudah dimulai, bagi mereka sudah dimulai di atas kayu salib. Karena apa? Malaikat yang mengikat iblis tadi dalam ayat 1, bagi mereka itu Yesus. Ya. Nah, cara Yesus mengikat iblis adalah melalui kematiannya. Nah, cara kita sekarang cara gereja bagi Amil sekarang mengikat iblis itu dengan cara apa? Dengan firman. Ya. Nah, bagi mereka ketika iblis diikat jurang maut abusos ya dalam bahasa Yunaninya, itu bukan secara literal ya bahwa iblis itu memang nanti akan diikat lalu dimasukkan dalam jurang maut itu, tetapi itu bicara tentang pembatasan kuasanya, ya. Nah, jadi mereka menjelaskan begini, dalam perjanjian lama sebelum salib itu dan sebelum Injil keselamatan itu ada dalam perjanjian baru, iblis itu begitu sangat sadis dalam menyesat. Setelah salib ada, setelah Injil keselamatan ada diberitakan, maka ya kekuatan gerakan iblis itu yang begitu sangat-sangat intens ya, sangat-sangat Nah, besar, itu dibatasi, mulai dibatasi. Ya tidak kalau saya bahasakan sederhana, tidak separah dalam PL tindakan perbuatan dipres. iblis itu sekarang. Ya dipres, sudah dibatasi sekarang. Nah, jadi teman-teman orang ambil menafsirkan pengikatan iblis dalam bicara tentang pembatasan kuasanya. Ya. Nah, jadi dari PL dia sangat parah. Sekarang setelah salib Kristus ada dan firman Injil keselamatan diberitakan, maka keparahan ini ya. Kalau kita belajar dari teman-teman dispensasional, mereka mengatakan bahwa pengingkatan iblis itu terjadi pada masa yang akan datang setelah kedatangan Kristus yang kedua itu dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 20, Bapak Ibu. Ya, bangsa-bangsa tidak konsisten untuk mengatakan bahwa ia dapat menipu yang satu tetapi tidak yang lain. Ya, coba kita baca dulu 1 Petrus 5 ayat 8, Bapak Ibu. 1 Petrus, apakah iblis itu sekarang sudah dibatasi eh, apa namanya gerakannya atau tidak ya? Kita lihat dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lihat. Ya, ini Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu untuk membacakannya? Ya, sadarlah dan Ya. berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, menurut ayat ini, Rasul Petrus berkata kepada orang-orang percaya, ya.
pada waktu itu, ya, ini setelah penyaliban Yesus, ya, kamu harus sadar lawanmu sekarang itu iblis dan dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dengan demikian, pernyataan ini menunjukkan bahwa kuasa iblis, gerakan iblis itu belum dibatasi. Dia masih detik ini sampai nanti uh, akhir zaman pun dia akan terus melawan, menyesatkan orang-orang di dunia ini. Ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga, waktu pemerintahan, waktu milenium itu kapan terjadi? Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa bagi teman-teman orang Amil, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 tentang milenium itu terjadi ketika Yesus naik ke surga sampai nanti akhir zaman. Itu milenium bagi mereka secara simbolis bagaimana Yesus memerintah dalam hati setiap orang percaya. Nah, kalau teman-teman dari Premil Dispensasional mengatakan bahwa itu akan datang, kita bisa baca Wahyu 13 ayat 15. Dan itu bersifat futuris, masa depan, belum terjadi saat ini. Dan kapan akan terjadi itu setelah Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 kedatangan Kristus yang kedua. Ya, lalu tempat pemerintahan, ya. Nah, kan di dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 Bapak Ibu dikatakan orang-orang percaya, ya, yang dibangkitkan di sana akan memerintahkan. Wahyu 20 ayat 4. Ya, di sini dikatakan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Ya, jadi orang-orang kudus, ya, orang-orang percaya dikatakan akan memerintah. Kalau orang Amil berkata tempat pemerintahan. Nah, bagi mereka begini Bapak Ibu. Kan sekarang banyak orang percaya yang meninggal. Iya kan? Dari saat Kristus naik, kan ada orang percaya yang meninggal sampai detik ini ya. Sampai detik Ya. ini. Nah, orang-orang percaya yang meninggal itu rohnya itu kan ke surga menurut mereka. Rohnya ke surga kembali kepada Bapa dan di sana mereka sedang memerintah. Makanya dikatakan tempat pemerintahan milenium itu bagi mereka di surga. Di sanalah orang-orang percaya memerintah itu. Ya khususnya orang percaya yang sudah meninggal. Sementara kalau orang-orang dispensasi ini, ya bumi ininya, ya. Ada kata hidup kembali tadi di situ. Ya, di situ ada hidup kembali. Di sini ayat 4 ya. Nah, ini kata hidup kembali, ya. Dikatakan di sini, aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Kembali. Bagi mereka, kata hidup kembali ini tidak bicara tentang kebangkitan, Bapak Ibu, kebangkitan fisik. Tapi bicara apa? Ini adalah ketika orang-orang percaya mati, lalu dia ke surga, rohnya ke surga. Itu menurut mereka. Hidup kembali itu bagi mereka, roh orang percaya yang meninggal itu kembali kepada Kristus bersama-sama dengan Kristus di surga. Sementara kalau orang-orang dispensasional, ya itu adalah kebangkitan fisik. Ya, kebangkitan pertama, kebangkitan pertama di situ. Ya. Nah, bagi mereka kebangkitan pertama itu adalah sekali lagi, misalnya di sini bersifat transisi orang percaya dari kematian fisik kepada kehidupan bersama Kristus juga tanpa tubuh kebangkitan. Ya, ini satu-satunya tempat dalam PB di mana anastasis berarti selain kebangkitan fisik. Akar kata Zesen berarti hidup. Ya. Jadi kebangkitan pertama yang diceritakan dalam Wahyu ini dikatakan inilah kebangkitan pertama yang diceritakan, ya dikatakan hidup kembali. Mereka hidup kembali disebut sebagai kebangkitan pertama. Bagi mereka sekali lagi, bagi orang Amil ini adalah roh orang percaya yang meninggal itu kembali kepada Kristus di surga. Ya, itu makna menurut mereka hidup kembali ini dan kebangkitan pertama ini.
Ya, sementara teman-teman dari dispensasional nggak seperti itu. Mereka berkata ini kebangkitan fisik. Bagaimana di awal milenium nantinya ada kebangkitan di sana. Siapa yang dibangkitkan? Kalau kita lihat di sini adalah jiwa-jiwa, jiwa-jiwa di sini. Dan jiwa-jiwa ini bukan bicara masalah jiwa di dalam salah satu unsur dalam diri manusia, tapi ini adalah bicara pribadi. Dari mana kita tahu bahwa ini bicara pribadi? Karena di sini dikatakan, Pak, yang telah dipenggal kepalanya, dia punya kepala, Pak, dipenggal. Sementara orang-orang amil menafsirkan jiwa-jiwa ini, Pak, bukan pribadi, Pak, tapi itu jiwa rohnya, ya. Sehingga mereka menafsirkan kembali, ya, jiwa-jiwa ini rohnya kembali kepada Kristus di surga. Nah, itu dia ya perbedaan-perbedaan dari amil dan premil dispensasional, ya. Hidup kembali, ya, ada tadi hidup kembali sudah saya jelaskan, ya. Nah, kemudian di ayat 5. Nah, menarik, ada kata hidup kembali ini di ayat 5, tadi di ayat 4. Di sini dikatakan tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1.000 tahun itu. Nah, tidak bangkit ini sebenarnya itu sama katanya dengan hidup kembali di sini. Tapi persoalannya teman-teman orang amil menafsirkan tidak bangkit di sini walaupun sama dengan kata hidup kembali di sini, bagi mereka itu adalah kebangkitan fisik bagi orang-orang mati yang tidak percaya. Nah, ini juga jadi pertanyaan, mengapa kata hidup kembali di sini ditafsirkan sebagai roh kembali kepada Kristus dan kata yang sama hidup kembali di sini walaupun diterjemahkan tidak bangkit di sini ditafsirkan secara fisik. Ini tidak family dispensasional hidup kembali di ayat 4, ya. Orang-orang percaya itu dihidupkan kembali dan orang-orang yang mati yang tidak percaya tidak bangkit tidak hidup kembali itu ditafsirkan konsisten. Ini bicara tentang kebangkitan fisik. Itu dia, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi bagi teman-teman orang amil ada dua macam kebangkitan. Yang pertama adalah kebangkitan rohani, ya, di ayat 4 kembali kepada roh orang percaya kembali kepada Kristus. Lalu kebangkitan yang kedua itu fisik. Bagaimana orang-orang yang mati secara fisik, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu dibangkitkan secara fisik, ya. Nah, kemudian orang-orang yang dihakimi di takhta putih. Bagi orang amil ini adalah semua orang, baik orang percaya dari masa Adam sampai dispensasional, tidak semua. Mereka akan ikut di sana juga nantinya, tapi beda ya penghakimannya, ya. Nah, kira perbedaannya Pak Ibu, saya rasa saya menjelaskan ini supaya Bapak Ibu paham ya. Ada dua tafsiran tentang Wahyu 20 ayat 1 sampai 10, ya, sampai 6. Yang satu premil dispensasional, ada postmil tapi saya tidak terlalu jelaskan itu, ya. Karena postmil itu semacam apa namanya ya, gabungan antara amil dan premil dispensasional, ya. Mereka percaya literal, tapi harafiah terjadi di bumi milenium itu, tapi waktunya tidak 1.000 tahun seperti dispensasional, tapi itu waktu yang panjang, ya, bagi mereka. Jadi itu mengambil setengah premil dispensasional, ya. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di mana selama ini penafsirannya terhadap Wahyu 20, ya, itu terserah Bapak Ibu, ya. Dan saya sudah jelas kok, kunci utama memahami harus menyelesaikan persoalan hubungan Wahyu 20 tentang kedatangan Kristus. Ya, apakah kedatangan Kristus itu terjadi sebelum Wahyu 20 atau sebaliknya Wahyu 20 itu terjadi setelah Wahyu 19 kedatangan Kristus, atau bagaimana seperti orang amil mengatakan tidak
Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Dan besok saya akan jelaskan lagi secara mendetail nanti Wahyu 20 itu. Ya, saya tidak lagi menjelaskan perbedaan-perbedaan ini, tapi saya akan jelaskan secara khusus Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Ya, dan saya akan buktikan bagaimana memahami milenium itu secara bahwa milenium itu adalah literal di sana. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Om, saya mau tanya Om. Ya, silakan. Ini saya kadang-kadang kan ada ini Om, apa pengertian bahwa surga itu hanyalah tempatnya Tuhan, ya Om ya, tempatnya Tuhan Hmm. dan itu tempat Tuhan dan kita orang-orang percaya kita nanti kalau mati kita ada di surga atau di bumi yang baru itu. Kalau di surga Oh, itu gitu. tempatnya Tuhan. Tuhan bertahta di surga itu kan tempat kan Tuhan kan suci dan kudus itu dia tempat pengikut dia kita apa juga tinggal di surga nanti setelah kita mati atau di bumi yang baru itu yang diciptakan Oke, tuh. kalau kita baca Pak, ya kalau kita baca Wahyu 21 sampai 22, ya itu cerita tentang Yerusalem baru dan bagaimana keadaan di Yerusalem baru itu dan di akhir zaman itu nantinya. Ya, kalau kita baca ya. Ya. Nah, nantinya nantinya Yerusalem baru itu dan kita memang ada di Yerusalem baru itu. Yerusalem baru itu adalah yang disebut oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai berapa itu ayat 3 ya. Janganlah khawatir bahwa di rumah Bapakku banyak tempat ya. Hmm. Nah, di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi kalau ditanya nantinya di akhir zaman orang-orang percaya itu berada di mana? Ya, saya berkata bukan di surga nantinya, tapi di kota, kota kudus itu, Yerusalem baru itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, atau di tengah-tengah. Coba Bapak Ibu perhatikan ini, karena ada dua penafsiran tentang Wahyu 20 ayat 1, ya, itu juga Hmm. cukup menarik, ya. Wahyu 21, coba Bapak Ibu perhatikan, ya. Nah, bisa dibaca Pak ya. Ya, Wahyu 21 ayat Satu. lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang Ya. pertama dan laut pun tidak ada lagi. Kemudian ayat 2 Pak. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oke. Jadi dikatakan Yerusalem yang baru itu turun dari surga dari Surga. Allah. Nah, di sini kita itu. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, apakah Yerusalem yang baru ini yang turun dari surga ini berada di bumi atau berada di awan-awan? Karena tidak dikatakan Yerusalem yang baru turun dari surga ke bumi. Berarti di bumi, Bisa Pak, dipahami ya? berarti. Di bumi Enggak, yang baru ya. ada dua penafsiran di sini, Pak. Apakah memang nanti berada di bumi baru? Karena bagi mereka yang mengatakan Yerusalem baru, kota kudus ini nanti tidak berada di bumi, tapi di awan katakan Yerusalem yang baru turun dari surga. Tidak dikatakan Yerusalem yang baru turun dari surga ke bumi. Jadi tidak ada Hmm. kata ke buminya. Sehingga mereka memahami ini di awan-awan. Karena hanya Hmm. dikatakan turun dari surga, tidak dikatakan turun dari surga ke bumi. Ke bumi. Nah, itu penafsiran pertama. Itu di awan-awan menurut mereka. Ya, di awan-awan tidak. Jadi kota itu tidak berada di atas bumi nantinya menurut mereka. Tetapi kalau saya berkata Yerusalem baru itu berada di bumi, ya, di bumi baru nantinya. Walaupun tidak ada kata hanya dikatakan turun dari surga, ya tidak dikatakan turun dari surga ke bumi. Ini salah satu, ya, ini salah satu ungkapan yang digunakan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Dia hanya selalu mengatakan turun dari surga. Ya, misalnya tadi Hmm. Wahyu 20 tadi. Coba kita lihat Wahyu 20.
Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, tidak dikatakan di bumi kan? Ya. Kalau kita baca konteksnya, peristiwa ini terjadi di bumi, perantaian iblis ini nanti terjadi di bumi. Ya jadi itu ungkapan turun dari surga itu ungkapan yang selalu digunakan oleh Rasul Yohanes ketika malaikat atau sesuatu ada yang turun dari surga, tujuannya sebenarnya di bumi. Ya. Ah, jadi itu salah satu dasar argumentasi saya. Jadi kalau Bapak tanya orang percaya itu berada di mana? Ya berada di Yerusalem baru nantinya, ya di kota kudus itu, dan kota kudus itu berada di atas bumi nantinya. Jadi kira-kira itu, Oh, iya. ya. Iya, oh iya. Berarti surga memang khusus tempatnya untuk Tuhan, Pak ya. Kita nanti berada di Ya, Yerusalem yang baru itu ya. Berarti. Oke. bahwa Allah, kemuliaan Allah itu ada di kota kudus itu. Ya, jadi Oh secara iya. kalau kita baca Wahyu 22, Kudus itu sama Kristus ya di sana. Roh Kudus juga di sana. Di kota Kudus itu Yerusalem baru itu. Kalau kita baca Wahyu 20 loh ya. 22 loh ya. Ya, tapi Hmm. secara Allah adalah Maha Hadir, ya di segala tempat Allah hadir di mana-mana. Ya, karena Dia Maha Hadir, ya baik di surga maupun di apa namanya di bumi nantinya. Bahkan sekarang ya. Tapi secara spesifik dalam pengertian di mana dia benar-benar berada secara eh, spesifik, ya kalau ditanya nanti dia ya Hmm, hmm. kira-kira seperti Oke. itu Pak. Ya. Oke. Oke, makasih Om. Ada lagi Bapak Ibu? Ya sama-sama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Kita masih ada kesempatan sebenarnya karena kita terlambat tadi memulai. Oke, izin bertanya, Pak. Ya silakan Pak Yusuf. Nah, saya pernah dengar seorang hamba Hmm. Tuhan berkata bahwa kota Yerusalem baru itu adalah apa Pak yang hari-hari ini sedang diteliti. Apakah itu ada pandangannya dalam Alkitab begitu, Pak? Tidak, ya. Jadi kalau kita lihat kata baru di sana, saya tunjukkan ya kata baru ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, ayat ini. Lalu aku melihat langit yang baru, ya. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, ya langit yang pertama ini, Bapak Ibu, maksudnya yang sedang kita nikmati saat ini, dan bumi yang pertama yang sedang kita ada saat ini, Bapak Ibu, dan laut pun tidak ada lagi. Kenapa? Karena dihancurkan, ya. Ini dihancurkan, ya. Maka ketika ini tidak ada, Tuhan ya memunculkan langit yang baru dan bumi yang baru ini. Langit ini apakah planet yang lain? Ya, ini sudah dikontraskan dengan langit yang pertama dengan bumi yang pertama karena ini pengganti. Ya, seperti pengganti. Ya. Nah, kata baru di sini kalau kita perhatikan kata baru di sana ayat 21. Sorry, ayat 1 Bapak Ibu. Ya, kainos ya, kainos dalam kalau dalam dalam sini kainon tapi dari kata dasar kainos. Ya. Nah, kata baru ada dua macam dalam bahasa Yunani. Ya, ada dua macam dalam bahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu, saya ada ini, saya coba eh, buka ini. Sebentar. Ini kita buka ini aja.
Kainos ada yang satu itu saya lupa namanya. Kainos sama sebentar ya Bapak Ibu. Kita lihat ini. eh, dia. New ya. Nah, ini ada Kainos, ada eh, Neos ya. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya Bapak Ibu, kalau Kainos itu tidak bicara tentang baru dalam hal waktu, tapi bicara baru dalam hal kualitas. Ya. Tetapi sedangkan Neos itu bicara baru dalam hal waktu. Misalnya begini, saya kasih contoh ya. Kainos itu Bapak Ibu pernah main bola ya, main bola kaki ya, pernah ya. Pabrik apa namanya mencetak bola, ya, membuat bola, ya, membuat bola. Bola ini yang dibuat ya, eh, dibuat terus lama, sudah lama mungkin 1 tahun. Ya, di situ bolanya ada. Tetapi Bapak Ibu, kemudian pabrik membuat bola lagi setelah 1 tahun. Nah, bola yang dibuat itu berbeda secara tetap bola, ya sama tetap bola, ya seperti bola lama, tapi berbeda secara sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Bisa, Pak, bisa. Ya. Nah, ketika dikatakan langit baru dan bumi baru, seperti itu. Langit dan bumi yang dimaksud itu langit yang seperti saat ini, ya, tapi baru dalam hal kualitas. Seperti bola yang baru itu baru dalam hal kualitas, ya. Nah, kalau dia neos Bapak Ibu, neos itu begini. Contohnya begini, menciptakan pabrik membentuk sebuah bola, membentuk sebuah bola. Lalu pabrik menciptakan sesuatu benda bukan bola, tapi benda lain, ya benda lain. Makanya benda, jadi itu disebut sebagai neos, baru dalam hal waktu, baru baru diciptakan, baru ada, baru muncul. Bisa dipahami ya. Sebelumnya belum belum pernah muncul, ya, belum pernah muncul. Itu contohnya, ya. Kalau kalau ini contoh ininya, yang paling konkretnya apa? Kalau dulu mesin tik ya, mesin tik itu lama. Oh, mesin tik. Kalau Kainos, kemudian diciptakanlah mesin tik, tetap mesin tik, tapi kualitasnya lebih oke. Bisa dipahami ya. Tetapi kalau Neos, barang yang disebut Neos itu laptop. Karena laptop itu belum pernah ada sebelumnya. Itu baru dalam hal waktu, baru diciptakan. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Langit, ya, langit baru dan bumi baru itu tetap langit baru seperti sekarang, tapi kualitasnya itu berbeda. Ya itu bukan planet baru. Kalau planet baru berarti dia tidak disebut langit dan bumi baru, bumi lagi, ya kan? Nggak tahu namanya apa planet itu, kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya yang tidak ada dalam teks adalah kapan langit baru dan bumi baru ini diciptakan, kan begitu? Apakah itu sudah diciptakan, sudah disiapkan, atau nanti ketika akhir zaman? Itu pertanyaan yang tidak bisa, kita Boleh tidak saya bisa nanggapi? mengada-ngada untuk menjawab. Boleh saya nanggapi? Gimana, Pak? Ya, silakan, Saya Pak. kurang setuju kalau bahasa bahasa langit baru dan bumi baru itu diciptakan baru. Saya kurang setuju. Kita kembali pada poinnya pada saat manusia akan mengalami kebangkitan. Pada saat mengalami kebangkitan, dia menggunakan tubuh lama, tapi yang diperbarui. Jadi tubuh yang lama diperbarui itu contoh yang lebih bahasa pembaruan kualitas. Kalau kita membuat suatu benda baru,
ada sedikit sisi negatifnya. Ya, Berarti Allah pernah gagal. ya. Itu komplainnya dari mereka. Kalau Allah membuat bumi baru, yang baru lagi, berarti bumi yang lama yang gagal, berarti Allah pernah gagal. Padahal selama di perjalanan Alkitab, Allah tidak pernah gagal. Artinya, bahasa bumi baru adalah bicara tentang kualitas seperti halnya manusia Oke. yang memiliki tubuh yang lama diperbarui dengan kualitas yang baru. Dengan menggunakan pakaian kemuliaan. Itu tambahannya. Jadi saya nggak setuju kalau bahasanya bumi baru adalah diciptakan yang baru, bukan. Saya nggak setuju. Kalau demikian berarti manusia yang diperbarui itu harusnya manusia diciptakan baru dengan daging yang baru, tidak boleh sama. Jadi ada Ya, banyak ada badan oke. baru. Jadi tidak masalah saya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang Bapak coba kita baca satu Petrus ya, satu Petrus. Jadi analogi Bapak itu sebenarnya beda konteks ya. Nah, sekarang kita lihat satu Petrus. Apakah langit lama ini dan bumi lama itu benar-benar dihancurkan atau dibaharui? Ya kan? Itu kan pertanyaannya. Nah, sekarang biar teks yang menjawab. Satu Petrus pasal, sorry, dua Petrus ya. Nanti saya akan masuk membahas analogi Bapak yang Bapak sampaikan itu ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Saya mau tunjukkan dulu bahwa langit yang lama dan bumi yang lama itu dihancurkan, bukan dibarui. Ya, ayat 10. Oke. Ada yang bisa bantu baca Bapak Ibu? Pak Pur? Baik, saya bacakan, Pak. Ya, Ya, Ayat yang silakan Pak. ke-10 dari Silakan. suratan 2 Petrus pasal 3. Tetapi hari Ya. Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, Ya, ini hari langit Tuhan akan ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwa langit yang sekarang itu lenyap, bukan dibaharui. Oke? Jadi teks yang berkata, oke, kita tidak bisa menganalogikan seperti tubuh baru. Oke, apakah tubuh baru dalam ketika orang percaya dibangkitkan itu tubuhnya dibaharui atau bagaimana? Atau diciptakan baru? Nah, kalau Bapak mengambil analogi orang percaya yang masih hidup ketika Kristus datang itu dibaharui, yes, saya setuju. Bagaimana tubuh lama yang masih hidup itu ya dibaharui. Tapi persoalannya di titik orang yang sudah meninggal, orang percaya yang sudah meninggal. Tubuh lamanya sudah hancur, Pak. Mau tidak mau dia akan diberikan tubuh yang baru. Yang sudah meninggal. Karena tubuh lamanya hancur jadi debu. Ya. Jadi analogi itu sebenarnya beda konteks ya. Dan itu tidak bisa dipakai. Tapi ayat 2 Petrus pasal masih banyak ayat lain kalau kita mau lihat apakah langit yang lama ini dan bumi yang lama ya ini dibaharui atau dilenyapkan. Ya salah satunya 2 Petrus ini. Nah, dasar sebenarnya Pak, bukan analogi itu yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bumi sekarang ini nanti dibaharui, diregenerasi, bukan diciptakan. Matius 19 ayat 28. Kita coba lihat ini. Matius 19 ayat 28. Nah, ini dasar yang mereka sering gunakan sebenarnya dalam memahami bumi ini yang lama ini, yang baru ini bukan yang lama ini ya, bumi yang lama, langit yang lama ini dibaharui, diregenerasi, bukan dilenyapkan, bukan dihancurkan ya. Oke, kita lihat Matius pasal 29 eh 19 ya. Oke, ada yang bisa bantu Bapak Ibu? ya, ini. Oke, Kata Yesus kepada silakan. mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di
atas 12 tahta untuk menghakimi Israel. Nah, Bapak Ibu perhatikan penciptaan kembali. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ya kata penciptaan kembali di sini kurang cocok sebenarnya, ya itu dari kata ini regenerasi. Kita lihat ya, Matius pasal 19 ayat 8. Ya. Kata palengesia, ya, regeneration, rebirth, renewal, ya. Nah, inilah regenerasi langit bumi lama ya, bumi lama ya. Regenerasi bukan penciptaan kembali, bagaimana bumi itu diciptakan, tidak, ini regenerasi. Nah, ini sebenarnya yang sering dipakai oleh teman-teman yang mengatakan langit yang sekarang ini tidak dihanguskan, tidak dilenyapkan, tapi diregenerasi, ya, dibaharui menjadi baru, ya. Tapi persoalannya konteks selanjutnya apa, Bapak Ibu? Apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, ya, di mana nanti Yesus akan bertakhta di sana, menjadi raja di sana. Kamu siapa? Para rasul. Dia sedang berbicara kepada para rasul di situ. Karena konteks ini menunjukkan ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami sudah meninggalkan apa yang kami miliki. Sekarang kami mau ikut kamu. Kira-kira begitu. Petrus bertanya kira-kira begini, apa yang kami dapat ketika kami ikut engkau? Lalu inilah jawaban Tuhan. Yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dari sini Bapak Ibu bahwa pada penciptaan atau regenerasi bumi itu yang terjadi di sana nanti 12 rasul akan bertakhta, akan menjadi raja bagi 12 suku Israel. Dan kapan ini? Ini tidak mungkin ini di bumi baru dan langit baru, di kekekalan itu, di akhir zaman itu, tapi ini adalah di milenium. Ya, kalau kita sinkronkan dengan teks-teks yang lain, ya, perintah 12 sukunya, ya. Dan itu kapan tergenapi, ya, di masa milenium. Jadi masa milenium adalah masa regenerasi bumi lama ini, seperti menjadi kembali seperti pada saat Adam, ya, di Taman Eden, ya. Nah, kembali seperti itu, ya. Dan sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di sana nanti bagaimana binatang lagi tidak jahat lagi, kembali kepada natur awal penciptaannya, ya, dia bisa bermain dengan anak-anak. Ya, dan ini ayat yang sering mereka gunakan bahwa bumi lama sekali lagi kembali. Ya, jadi semoga hal ini bisa membantu Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Yang lain Bapak Ibu silakan. Oh ya, terkait ini mengenai di Ya, pasal 20 yang menurut apa nama dari tafsiran milenium yang mengatakan bahwa hmm, memulai kan dari tahap itu diulang-ulang berulang-ulang kan begitu sampai tahap yang ketujuh ya, tentang kebangkitan pertama. Apakah mereka mempunyai ya. pemikiran karena pada saat Yesus dibangkitkan itu kan terjadi kebangkitan Hmm, juga di saat yang sama umat umat kudus itu yang akhirnya mereka masuk dalam kota kudus sehingga ya. mensinkronkan bahwa di pasal 20 adalah peristiwa, peristiwa yang sama yang terjadi di pada saat Yesus kebangkitan pertama itu kebangkitan pada Yesus bangkit dari Oke. kematiannya dia kan di sana juga ada orang kudus yang juga dibangkitkan apakah demikian. Ya. Oke. Oke. Kalau teman-teman dari Amil, Pak, orang-orang kudus, ya, orang-orang yang dipenggal kepalanya itu kan dikatakan dihidupkan, hidup kembali, ya. Nah, menurut mereka, ya, itu itu tidak hanya, maksudnya tidak berbicara tentang kebangkitan orang kudus di saat Yesus bangkit itu, tapi orang-orang percaya yang meninggal, ya, sampai detik ini dari Yesus, ya, dari Yesus itu eh, naik ke surga, ya. Orang-orang percaya yang meninggal dari situ sejak itu sampai saat ini, ya, mereka akan meninggal. Terus rohnya kembali kepada Yesus di surga. Ya, rohnya kembali kepada Yesus di ayat 4. Ya, bagaimana roh itu, orang-orang percaya itu kembali kepada Kristus di surga atau kembali kepada Allah di surga.
Ya, nah kalau masalah kebangkitan di orang-orang kudus di apa namanya di saat Kristus bangkit memang ada cerita itu di kisah Rasul di kisah Rasul di Matius ya. Di Matius itu sebenarnya bukan pada saat Yesus bangkit Pak, tapi pada saat Yesus disalib itu ada gempa bumi ya, lalu bangkitlah orang-orang kudus itu di Yerusalem, sekitar Yerusalem itu, iya kan? Nah, nah, ini tidak Ya, betul. dimaksudkan ini tidak dimaksudkan sebagai kebangkitan fisik yang seperti yang dialami gereja. Tapi itu dimaknai seperti saya juga setuju dengan itu, kebangkitan seperti siapa yang dibangkitkan itu adiknya saudaranya Maria sama Magdalena Marta, eh, Lazarus Lazarus. ya. Lazarus, Pak. Ya, Itu kan dibangkitkan juga toh, Lazarus. dibangkit. Tapi masalahnya setelah dibangkitkan Ya. kan mengalami kematian lagi kan, mengalami kematian. Nah, mereka juga kita juga menafsirkan itu bahwa kebangkitan orang kudus di sekitar Yerusalem mengalami kematian lagi, dan mereka akan menunggu kebangkitan yang sesungguhnya itu, di mana mereka nanti akan diubahkan, ya kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi poinnya adalah hidup kembali, kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 menurut orang-orang Amil, kebangkitan orang-orang percaya di sana menurut mereka ya itu kembalinya roh orang-orang percaya itu kepada Kristus di saat mereka meninggal, ya mereka tidak memahami sebagai kebangkitan secara fisik itu, ya itu Pak. Oke, bagaimana Pak? Saya kembalikan ke Pak Nuyu nih. Baik Pak, terima kasih untuk materinya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Atau saya rasa sudah cukup ya, karena saya lihat di sini sudah jam 10 kalau dibalik. Untuk besok, sekali lagi kita pertemuannya Bapak Ibu. Terakhir besok kita pertemuan. Kita siapkan pertanyaan kita, karena misalnya Bapak Ibu pengen menanyakannya bisa bertanya di grup, terus kemudian akan saya teruskan ke Pak Harma. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pembelajaran malam hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Pak Pur membawa kita dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa untuk pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya hamba mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan Kau berikan kepada kami hamba-Hambamu untuk belajar eskatologi lewat Zoom ini. Biar kiranya Tuhan materi yang kita pelajari pada malam hari ini boleh benar-benar menambahkan wawasan, pengetahuan di dalam kerohanian kami supaya kami boleh memahami, mengerti akan rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga nantinya berdoa untuk hamba-Mu Bapak Harman yang saat ini sudah mengajar kami. Kiranya Tuhan juga Engkau tambahkan Harman ini semakin hari boleh semakin luar biasa di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Melalui talenta-talenta yang ada, karunia-karunia yang ada, supaya melalui kehidupan hamba-Mu, nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, bahkan banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Bahkan juga Engkau berkati Bapak Herman ini, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan Tuhan juga Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada di Zoom ini. Kami tidak tahu apa yang sedang dialami di hari-hari ini. Namun kalau ada yang sakit, Tuhan juga Engkau jamah sembuhkan mereka melalui bulu-bulu, melalui kuasa darah-Mu, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan, yang menderita Engkau berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, bahkan yang mempunyai suatu pergumulan di dalam kehidupannya, Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, supaya
saudara kami ini benar-benar merasakan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan yang ada ya Tuhan. Bahkan besok supaya kami tetap bersama-sama yaitu belajar eskatologi lewat Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih. Bahkan kalau sebentar lagi kami juga akan berpisah antara satu dengan yang lainnya, bahkan kami juga akan beristirahat sepanjang malam. Tuhan, kiranya Engkau utus para malaikat antara surgamu untuk menjaga, melindungi dalam peristirahatan kami. Bahkan bangunkanlah kami di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat tanpa mengalami kekurangan suatu apapun, bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat yang baru yang Tuhan Kau sediakan di hari esok ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih. Inilah menjadikan doa dan permohonan kami, dan kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, Mas Mayu. Amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Pur, terima kasih Pak Oke, makasih Surarman, Tuhan banyak. memberkati, sampai jumpa Tuhan. besok. Oke, Tuhan berkati. ya. Oke. Mas Nuyu, Mas Nuyu, Mas, Ya, iya Pak. Oke, Tuhan berkati. YouTube-nya Ya, Tuhan sampai itu memberkati. nggak bisa pada saat sampai upload nggak bisa, mungkin ada kata-kata yang perlu disensor Mas, mungkin Mas. Misalnya kan Saya kurang tahu. kayak kata-kata dipenggal, dibunuh itu kok bisa disensor supaya bisa diupload. Kok nggak gitu kemungkinan nggak bisa diterima. Itu yang saya ketahui begitu. Kalau waktu lalu itu, saat saya rekam, saya keluar masuk lewat Zoom karena nggak stabil wifi saya, Pak. Sampai sekarang kurang stabil. Ya, mungkin itu kendalanya, Pak. Jadi, saya coba itu nggak terbuka dia, Pak. Terus ada yang saya upload itu gagal terus, Pak. Nggak terupload dia. Saya coba lagi nanti, Pak, ya. Karena gini, Mas Nuyu, karena paman saya beneran mau ikut. Cuma dia ingin tahu materinya sejauh masuk, karena dia lebih wawasannya lebih tinggi lagi. Jadi mungkinan dari wawasannya dia bisa berbagi juga di sini. Oh, boleh, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, di bidang apa, Pak, ya? Supaya saya bisa nanti diskusikan Dia juga. juga pernah, karena dia kan juga pernah bidang, dia pernah sekolah Alkitab di ikut ini aja, bisa dipendengar juga. Pendengar di Lempinel Surabaya. Begitu. Oh, Lempinel Surabaya. Oh. Iya. Makanya dia tak kasih tahu begini, dia masih nggak yakin. Terus gini aja lah, rekamannya ada kok di YouTube ada, tak liatin dulu. Kalau misalkan cocok atau pas atau masih apa lebih bagus lagi, dia akan masuk, akan bertanya banyak.